memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Wah, ada sukacita yang besar hari ini kan William. Kita mau datang memuji Tuhan loh. Yuk, adik-adik yang siap boleh ambil posisi yang nyaman, yang membuat diri kita fokus sama Tuhan. Siap? Tapi sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir tengah-tengah kita, karena kita percaya ketika Tuhan hadir menjamah kita, ada satu mujizat yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita semakin dibaharui. Yuk, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh kami boleh datang kembali kepadamu, membawa hati kami, membawa pikiran kami, bahkan membawa hidup kami Bapa sebagai persembahan yang harum bagi-Mu. Tuhan, kami mau bawa ibadah kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memberkati setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang melaut setiap kami, menjamah pikiran kami, menjamah hati kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh dibaharui hari demi hari Tuhan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau persembahkan suara kami, tubuh kami sebagai persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan kami siap memuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Wah, William percaya nggak kalau Tuhan kita itu dahsyat? Iya, percaya. Percaya, lebih dahsyat dari Iron Man, lebih hebat dari Superman, dari pahlawan-pahlawan super yang kita ketahui. Yang percaya boleh bangkit berdiri, yuk kita mau memuji Tuhan. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara yang mungkin gak kita bisa lakukan. Yuk semua tepuk tangan yuk. Sama-sama katakan, Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat, hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara. Sekali lagi katakan ya. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat, hingga bangkit dari. Katakan Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib, segala perkara ajaib. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita tetap percaya bahwa Allah kita Allah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian lagi dengan penuh sukacita bahwa Allah kita kuat dan perkasa. Amin. Yuk sambil gerakan badannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada
sekarang boleh silakan duduk kembali. Yuk kita siapkan hati kita. Kita siapkan roh kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi yuk. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyertai kita, Bapa yang selalu memelihara hidup kita. Kita mau senangkan hati Bapa kita. Kita mau katakan, Tuhan aku mengasihimu, Bapakku mengasihimu. Kita mau angkat suara kita mau menyembah Tuhan. Katakan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Benar Tuhan, Kau Bapa kami yang baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Tanganmu katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Aku memujimu, kami sembah Engkau Bapa kami, memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta, kami memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan, Bapakku cintakan, Bapakku cintakan. Kami mengasihimu Tuhan, sembah Dia. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat cinta-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Adik-adik mari kita sembah Dia. Katakan rasa syukur-Mu, katakan rasa cinta-Mu kepada Tuhan yang memberi segalanya bagi-Mu. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang memelihara setiap hidup kita, Bapa yang selalu ada bagi kita. Haleluya. Kami sembah Kau Bapa kami yang baik, kami sembah Kau Bapa kami. Terima kasih, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Kau mengasihi kami.
apa yang kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang menjadikan kami berharga, yang memelihara hidup kami Yesus, sehingga sampai saat ini kami boleh ada. Itu semua karena bukti cinta-Mu bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Tuhan, inilah ungkapan hati kami Tuhan. Kalau kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, biarlah segala pujian, segala hormat, segala pengagungan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberikan hati kami, hidup kami lebih lagi untuk Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu
yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Jumpa lagi di ibadah kita online ya. Kakak berharap adik-adik semua bersama papa, mama, abang, kakak, adik, semua keluarga dalam keadaan baik. Dan semua karena Tuhan Yesus kita. Kalaupun ada adik-adik yang sedang bersedih, sedang kesusahan, tetap ingat Tuhan Yesus yang baik. Tetap datang beribadah, tetap datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena Yesuslah penghiburan dan pertolongan bagi kita semua. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan sikap hati yang terbaik, sikap duduk yang terbaik. Dan jangan lupa siapkan Alkitabnya ya adik-adik ya. Siapkan Alkitabnya. Oke, sekarang kita berdoa ya adik-adik ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa, mengucap syukur buat kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dulu kami mohon ampun akan dosa pelanggaran kami, supaya hidup kami, hati kami layak di hadapan Tuhan. Bapa, ini hati kami berikan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah keselamatan, kekuatan, pertolongan, penghiburan, dan kesukaan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama katakan, amin. Oke, adik-adik udah siapkan Alkitabnya ya. Jadi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang ada di 1 Raja-Raja 18 ya. Adik-adik, judul firman Tuhan hari ini adalah Elia dan Nabi Baal. Ya, tujuan dari firman Tuhan hari ini adalah agar anak-anak, adik-adik atau kita semua mengerti sebuah sikap penyembahan yang benar yang ditujukan hanya kepada Tuhan Yesus dalam sikap kerendahan hati, kesatuan hati. Dan Tuhan Yesus akan menunjukkan kuasanya dalam kehidupan kita. Nah, buka Alkitabnya adik-adik, 1 Raja-Raja 18. Di dalam firman Tuhan ini disebutkan pada zaman itu di Israel, pada masa pemerintahan Raja Ahab, terjadi musim kering, musim kemarau selama bertahun-tahun. Adik-adik bisa bayangin ya, dulu ya di Batam pernah 3 bulan itu kalau nggak salah nggak turun hujan. Wah, kekeringan, hutan-hutan pun kering. Menyebabkan hutan mudah terbakar, debu-debunya berterbangan, terus sumber airnya juga berkurang sehingga disuruh menghemat air. Nah, yang terjadi di Israel adik-adik bukan hanya berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun. Kenapa ya kekeringan terjadi di Israel sampai bertahun-tahun? Ternyata adik-adik, karena orang Israel pada masa kepemimpinan Raja Ahab, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah Baal, menyembah berhala. Jadi Tuhan mengirimkan kekeringan kepada mereka. Supaya apa? Supaya hati mereka berbalik kepada Tuhan. Tapi ternyata bukan adik-adik. Raja Ahab itu seorang pemimpin mereka bukan datang kepada Tuhan. Malah mengandalkan dewa-dewanya. Nah coba ya kita baca adik-adik ya. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah perlihatkan dirimu kepada Ahab
sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, walaupun bangsa Israel sudah melakukan hal yang tidak berkenan, tapi Tuhan itu penuh kasih. Tuhan melalui Nabi Elia bilang, pergi ke Raja Ahab, aku mau menurunkan hujan di muka bumi. Karena Tuhan kasihan melihat umatnya sudah kekeringan, hewan-hewannya juga kekurangan air, semua kekurangan air. Tetapi adik-adik, waktu Nabi Elia pergi ketemu Raja Ahab, tadi Raja Ahab itu tidak mau menyembah Tuhan ya. Nah, Nabi Elia datang kepada Raja Ahab. Apa yang terjadi adik-adik? Nah, lalu segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Nah, adik-adik coba bayangin, Elia seorang nabi Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, yang dipakai Tuhan menemui Raja Ahab. Tapi ketika ketemu Raja Ahab, Ahab bilang, Elia, kamu kan yang mencelakakan Israel. Loh, bukannya Nabi Elia yang berdoa untuk menyelamatkan Israel kepada Tuhan, kok malah dibilang mencelakakan Israel? Terus Nabi Elia jawab seperti ini adik-adik di ayat 18. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Nah, Nabi Elia jawab gitu. Kamu yang meninggalkan Tuhan, kamu dan keluargamu yang mencelakakan Israel dan menyembah Baal. Harusnya kamu yang bertobat. Sudah ada musim kekeringan, kenapa kamu tidak mencari Tuhan? Kenapa kamu malah menyembah Baal? Nah, kemudian Nabi Elia bilang, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu mendapat makanan dari meja istana Isabel. Jadi Raja Ahab bilang, Nabi Elia bilang sama Raja Ahab, gini aja, sekarang kumpulkan semua orang Israel di Gunung Karmel. Sama dewa-dewamu yang 450 orang dan 400 lagi dewa-dewa Asyera. Kumpulkan semua, kita pergi ke Gunung Karmel. Kita akan mengadakan Tuhan siapa yang hidup. Tuhan siapa yang layak disembah. Akhirnya adik-adik mereka pergi ke Gunung Karmel. Nah, Nabi Elia bilang seperti ini. Sekarang begini, sekarang sediakan 2 lembu jantan. 1 untuk Nabi Baal, 1 untuk saya. Kita akan sama-sama membuat persembahan di Gunung Karmel. Dan kita lihat Tuhan siapa yang menjawab doanya. Nah, Ahab bersama nabi-nabi Baal tadi membuat sebuah mezbah. Terus potong itu lembunya, ditaruh di atas kayu-kayu. Kemudian nabi-nabi Baal ini bernyanyi memanggil nama Tuhan mereka. Nabi Baal datanglah dari petang hari sampai lama mereka panggil, enggak ada jawaban. Wah, Nabi Elia bilang, mana Nabi Baalmu itu? Apakah dia sedang tidur? Apakah dia sedang tidak di tempatnya? Kok dia enggak menjawab kamu ya? Terus nabi-nabi Baal itu terus memanggil dewa-dewa mereka. Memanggil Baal mereka, datanglah, jawablah. Sampai nabi-nabi Baal itu melukai diri mereka. Sampai kerasukan mereka memanggil Nabi Baal, datanglah, terimalah persembahan kami ini. Ternyata adik-adik tidak ada jawaban. Dari siang hari sampai petang hari mereka memanggil dewa mereka, tak ada jawaban. Karena memang Tuhan mereka tidak hidup. Kemudian Nabi Elia bilangin, sekarang giliranku. Lihat kan, ternyata Tuhanmu itu, Nabi Baalmu itu tidak hidup, tidak menjawab kamu. Sekarang saya gilirannya untuk mempersembahkan persembahan saya kepada Allah saya yang hidup. Jadi adik-adik, Nabi Elia membuat mezbah, dia bagusin mezbah yang tadi kurang rapi, dia rapikan. Kemudian dia ambil 12 batu untuk melambangkan 12 suku-suku Israel. Kita baca adik-adik ya. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku.
Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat sebuah parit di sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Nah, jadi Nabi Elia merapikan mezbah, menyusun 12 batu, menaruh kayu-kayu dan menaruh potongan-potongan lembu tadi. Kemudian dia buat di sekeliling parit itu, sekeliling mezbah itu ada parit adik-adik. Ya, jadi mezbahnya itu dikelilingi parit, ya. Kemudian sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Nah, adik-adik, sesuatu kalau yang udah dibasah itu kan enggak mudah terbakar lagi ya, namanya sudah basah. Tapi Elia melakukan seperti itu. Dia bilang sama orang Israel, sekarang ambil 4 buyung air, siramkan kepada atas mezbah ini. Jadi membasahi potongan-potongan lembu tadi, kayu, semuanya. Terus Nabi Elia juga bilang kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Udah disiram 4 buyung air, buat lagi, kata Nabi Elia kepada rakyat Israel itu. Dibuat lagi adik-adik, disiram lagi. Dan ketiga kalinya lagi. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu penuh dengan air. Jadi adik-adik bisa bayangin ya. Ada mezbah, ada disusun batu 12, ada kayu, terus ada potongan-potongan lembu tadi untuk disembahkan kepada Tuhan. Terus di sekeliling mezbah itu ada parit yang airnya udah banyak, udah penuh tadi. Nah kalau dipikirkan, udah basah begitu gak mungkin bisa terbakar. Kan udah basah banget tuh. Tapi karena kita menyembah Allah yang hidup, maka semua itu bisa terjadi karena kuasa Tuhan. Kita baca adik-adik selanjutnya ya. Di ayat 35. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah yang di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Wah luar biasa Tuhan kita ya. Waktu Nabi Elia memanggil nama Tuhan, Tuhan jawablah aku. Tunjukkanlah kuasa-Mu kepada rakyat Israel. Supaya mereka bertobat. Supaya mereka kembali kepadamu. Supaya mereka tahu bahwa Engkau Allah yang hidup. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Allah yang menolong umat-Mu. Dan Tuhan kita Allah yang hidup mendengar doa Nabi Elia. Sehingga Tuhan menerima persembahan Nabi Elia tadi. Turun api dari surga menjilat semua korban persembahan. Bahkan air yang ada di parit itu juga. Luar biasa Tuhan kita. Dan apa yang terjadi adik-adik setelah seluruh rakyat Israel dan Raja Ahab melihatnya. Mereka heran. Sungguh Allah Elia, Allah kita adalah Allah yang hidup. Kakak bacakan lagi ya. Kata Elia kepada mereka. Lalu turunlah api Tuhan menyambar korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata,
Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Akhirnya adik-adik, bangsa Israel menyadari bahwa sungguh Allah adalah Allah yang hidup. Bukan Nabi Baal, bukan dewa-dewa, bukan patung-patung, tapi Allah yang hidup yang ada di sorga, yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan adik-adik, lewat itu, lewat Nabi Elia Tuhan menunjukkan kuasanya. Karena Nabi Elia merendahkan hati bahwa Tuhanlah yang hidup. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya bagi Nabi Elia, terlebih bagi seluruh bangsa Israel. Sehingga mata mereka terbuka, hati mereka terbuka bahwa Tuhanlah Allah yang hidup. Dan mereka kembali bertobat, meninggalkan nabi-nabi Baal mereka. Jadi adik-adik, dari firman Tuhan kita belajar apapun masalah kita harus tahu kepada siapa kita datang. Contohnya nih adik-adik yang sekolah ya, kalau nilainya udah gak bagus, berarti apa yang adik-adik harus lakukan? Berdoa lebih sungguh, belajar lebih sungguh. Jangan menyiapkan contekan, itu salah. Udah dia malas belajar, aku siapin aja lah contekan, aku berharap contekanku aja yang bantu nanti kalau aku ujian. Atau dia dikatain temannya, contohnya temannya bilang gini sama temannya, Tony, nanti kalau ujian kamu dekat saya ya, kamu kasih tahu jawabannya. Nanti kalau pas istirahat saya kasih kamu uang jajan. Nah itu salah adik-adik. Kalau adik-adik kurang di dalam sekolah, kurang berprestasi, apa yang harus dilakukan? Berdoa sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Jangan mengandalkan temannya, bantu aku ya, nanti ku kasih uang jajan, itu salah. Atau memperbanyak contekan, itu salah. Nah, Nabi Elia sudah menunjukkan caranya tadi. Ketika kita dalam kesusahan, kita harus tahu datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah jawaban bagi kita semua. Bagi persoalan kita, bagi kesusahan kita, bagi kesedihan kita, Tuhan Yesuslah jawaban ya. Adik-adik ya. Jadi bangsa Israel setelah melihat kejadian itu, mereka tahu kepada siapa mereka harus beribadah, yaitu kepada Allah yang hidup, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik pun demikian, di dalam masalah sekolah, masalah belajar, adik-adik harus tahu, aku harus datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ini udah belajar tapi hasil ujianku, ulanganku, prestasiku masih belum kurang bagus Tuhan. Gimana ya Tuhan ya? Pasti Roh Kudus dalam hati adik-adik, kamu belajar lagi. Belajar lebih giat lagi, jangan main game aja. Berdoa lebih sungguh. Wah, dia mengerti Tuhan. Saya tahu ini Tuhan, saya kurang pintar. Tapi kalau saya datang pada Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus menolongku. Berikan aku Tuhan pikiran yang cerdas, hati yang mau sungguh-sungguh belajar. Adik-adik berusaha setiap hari seperti itu, pasti adik-adik berhasil ya. Jadi itulah firman Tuhan hari ini. Kita harus tahu kepada siapa kita minta tolong. Kita harus tahu bahwa Allah kita, Allah yang hidup, kepadanya lah kita beribadah, kepadanya lah kita menyembah. Dan Tuhan Yesus pasti menunjukkan kuasanya. Seperti tadi Tuhan menunjukkan kuasanya lewat dua Nabi Elia, lewat persembahannya, sehingga apa? Bangsa Israel bertobat ya. Adik-adik juga begitu, mungkin karena COVID-19 agak kesusahan keuangan papa mamanya, berdoa. Tuhan Yesus, papa mamaku gak kerja karena ada pandemi COVID-19. Tolong ya Tuhan, bukakan pintu pekerjaan. Dan pelihara kami ya Tuhan Yesus. Ya datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti beri kekuatan, pasti memberikan jalan. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita ingat, Tuhan Yesus jawaban dalam hidup kita. Tuhan Yesuslah pertolongan bagi kita. Kepadanya lah kita beribadah selama-lamanya. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Sekarang tutup Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang selalu luar biasa, yang kami boleh terima pada hari ini, yang mengajar kami supaya kami mempunyai penyembahan yang benar hanya kepada Tuhan Yesus
dalam kerendahan hati, di dalam kesatuan. Dan pasti Tuhan menunjukkan kuasa dalam kehidupan adik-adik kami, dalam kehidupan papa mama mereka, dalam kehidupan keluarga mereka. Demikian juga dalam kehidupan kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Allah Roh Kudus, meteraikan kebenaran firman-Mu yang mengajar senantiasa menguatkan kami, menguatkan adik-adik untuk kami setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Apapun persoalan kami tahu kami datang kepada Tuhan Yesus dan pasti Tuhan Yesus menolong kami. Tuhan Yesus berkati adik-adik kami, baik di dalam sekolah mereka, dalam studi mereka Tuhan. Tuhan menolong adik-adik kami, masa depan yang cerah Tuhan, dan berhasil menjadi milik adik-adik kami, dan senantiasa mereka mengandalkan Engkau. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat gereja ini senantiasa bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian juga bangsa kami Indonesia, Pulau Batam juga semakin hari semakin baik karena Tuhan Yesus. Dan kami rindu bangsa kami, bangsa yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, ini doa pengharapan kami tetap setia beribadah kepadamu selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus pasti menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama katakan, Amin.